sesuatu yang diabaikannya dari segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemenangan-kemenangan orang Israel. 16. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu, pegunungan, seluruh tanah Negeb, seluruh tanah Goshen, daerah bukit, serta Araba Yordan, dan pegunungan Israel dengan tanah rendahnya. 17. Mulai dari pegunungan Gundul yang mendaki ke arah Seir, sampai ke Baal-Gad di lembah Gunung Libanon, di kaki Gunung Hermon, semua rajanya ditangkapnya dan dibunuhnya. 18. Lama Yosua melakukan perang melawan semua raja itu. 19. Tidak ada satu kota pun yang mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel, selain daripada orang Hewi yang diam di Gibeon itu, semuanya telah direbut mereka dengan berperang. Ya. 20. Ya, 20 silakan. 20. Karena Tuhan yang menyebabkan hati orang-orang itu menjadi keras, sehingga mereka berperang melawan orang Israel, supaya mereka ditumpas dan jangan dikasihani, tetapi dipunahkan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Haryani. Saya minta Ibu Haryani 21 sampai 23 ya. 21. Pada waktu itu Yosua datang dan melenyapkan orang Enak dari pegunungan, dari Hebron, Debir, dan Anak, dan dari seluruh pegunungan Yehuda, dan dari seluruh pegunungan Israel. Mereka dan kota-kota mereka ditumpas oleh Yosua. 22. Tidak ada lagi orang Enak ditinggalkan hidup di negeri orang Israel, hanya di Gaza, di Gad, dan di Asdod masih ada yang tertinggal. 23. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka menurut pembagian suku mereka. Lalu amanlah negeri itu berhenti dari berperang. Amin. Amin. Terima kasih Pak Saudara untuk pembacaan firman Tuhan yang baik. Ya, siap kita boleh mendengar dengan baik dan diberikan kekuatan oleh Roh Kudus untuk melakukannya dalam hidup kita semua. Baik Saudara, di sini di ayat-ayat terakhir ini ada dikatakan di sini tidak ada lagi orang Enak yang tinggal hidup di negeri orang Israel. Padahal orang Enak ini adalah orang yang paling ditakuti waktu 12 pengintai melihat mereka. Ya. Wah, ketika mereka berkata, wah ada orang raksasa, orang yang besar. Ya. Baik Saudara, apa kunci kemenangan Yosua menaklukkan semuanya, bahkan orang Enak, raja-raja utara, semuanya. Apa kunci kemenangannya? Ya, ini juga kunci kemenangan kita. Mungkin kita lagi dalam peperangan. Ya, peperangan apapun, peperangan melawan penyakit, peperangan melawan masalah, baik ekonomi. Kelihatannya ngepung kita seperti raja-raja utara. Ya, bahkan raja-raja utara dikatakan seperti pasir banyaknya. Bayangkan apa yang menjadi perasaan Yosua ya. Dia masih muda, dia memimpin bangsa yang bukan terlatih dari kecil berperang karena mereka ada pribadi yang dari budak nenek moyangnya di Mesir. Ya, wow, apa yang menjadi pikiran Yosua? Mungkin dia mengalami sesuatu kegentaran. Demikian juga kita mungkin dikepung masalah kita mengalami kegentaran. Apa kunci kemenangan Yosua? Ada dua, Pak. Secara pagi hari ini biar jadi rema, jadi kekuatan untuk kita. Yang pertama, Tuhan berkata kepada Yosua, jangan takut, tetapi percaya. Baik Saudara, jangan takut untuk menghadapi semua masalah, kepungan masalah lagi berperang. Yang pertama bagian kita, jangan takut, tapi percaya. Baik Saudara, saya kasih gambar di sini itu petinju. Ya, petinju. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa kalau olahraga tinju atau olahraga apapun biasanya itu ada psy war, ya, perang psikologi, gitu ya. Apalagi kalau tinju ya, oh aku akan habisi kamu, tak buat KO.
3 ronde saja cukup, nggak usah 12, 3 aja kamu akan kalah. Oh, saling mengucapkan semua intimidasi, gitu ya. Supaya apa? Supaya kalau ketakutan, salah satu ketakutan itu menyerang hatinya, maka kekuatan terbaiknya, skillnya luar biasa bagus, talentanya bagus, tidak bisa keluar. Dan dia akan kalah. Ternyata ketakutan itu membuat orang lumpuh. Ya, petinju kalau sudah takut, bertanding harusnya juara, harusnya secara kemampuan tubuhnya bagus, tapi kalah. Kalau bahasa sekarang itu kena mental, gitu ya. Mentalnya kalau sudah kena, maka semuanya akan kena. Takut terus, khawatir terus, Pak Ibu saya. Takut ini punya saudara, ya. Namanya tawar hati sama khawatir, ini cinciknya. Apa kunci kemenangan Yosua menghadapi pasukan seperti pasir? Yang pertama, jangan takut, tapi percaya kepada Tuhan. Pak Ibu saudara, dikatakan Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Jangan sampai hati kita nggak ada rasanya. Rasa percaya, rasa beriman kepada Tuhan, itu nggak ada. Tiba-tiba kayak nggak tahu mau pegangan di mana, nggak tahu mau pegangan siapa. Kita nggak tahu, nggak punya semangat hidup, tawar hati, ketakutan luar biasa. Jangan sampai. Tapi misalnya banyak saya temukan ya di berita-berita, kenapa orang itu bisa sampai menggorok anaknya. Satu kali ada seorang bapak, dia punya pistol ya, anaknya lagi tidur 2 sama istrinya. Dia ambil pistol, dia tembak satu-satu tuh anaknya, der, istrinya, der, lalu dirinya sendiri tembak. Kenapa? Usut punya usut, dia tinggalkan surat. Saya sudah nggak kuat bayar utang. Saya nggak mau lihat istri sama anak-anak saya menderita. Karena itu lebih baik saya yang habisi mereka dan saya habisi diri saya sendiri. Begitu hilang harapan, begitu kesesakan menekan, ketakutan mencekam, hilang semua kemampuan, hilang semua keberanian. Seakan nggak ada jalan keluar. Apakah Bapak bisa merasa ini ya? Wah, saya nggak ada jalan keluar ini. Saya nggak ada jalan keluar, bagaimana ini? Kayak tawar hati. Hari ini jangan takut. Ayo percaya kepada Tuhan. Kekuatan Yosua nomor 1 kuncinya. Dia percaya kepada Tuhan. Contoh lain, Bapak Saudara, Goliat dan Daud. Kenapa Goliat ini kelihatan begitu superior, begitu hebat? Kenapa? Karena dia intimidasi 40 hari, kata di Alkitab. 40 hari dia mengejek orang Israel. Ya, bahkan mengejek Allah Israel. Gitu ya. Dia pakai kekuatan intimidasi. Saul yang sekolah tentara kena mental. Takut. Semua barisan tentara Israel kena mental, takut, belum berperang, lihat badannya tinggi, baju sirahnya, wah langsung takut. Ya, padahal belum berperang, belum nyoba 1 lawan 1. Tapi apa yang dilakukan Daud? Daud nggak takut, tapi Daud percaya kepada Tuhan. Ya, ini beda sekali, beda sekali. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, kita semua bukan ketakutan dalam hidup, tapi kita percaya kepada Tuhan, Sang Pemilik hidup. Ya. Ini penting. Setiap tokoh di Alkitab itu punya saat di mana dia itu dikepung. Daniel alami dikepung di gua singa. Yusuf masuk penjara. Gitu ya. Alami keadaan dikepung, peperangan. Tapi mereka menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ya, dan mereka pun berkemenangan. Saudara, 2 Timotius 1 ayat 7.
Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Jadi kalau orang semakin sungguh-sungguh sama Tuhan, itu pasti dia punya kekuatan, punya kasih, punya ketertiban. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, kita kalau ikut doa pagi dengan setia, kita menyembah dalam roh dan kebenaran, Tuhan itu memberikan dalam diri kita itu kekuatan, kuat, punya kasih untuk mengasihi keluarga kita, ya, mengasihi orang lain, dan bisa tertib. Dalam hidup itu tertata ya, waktunya doa pagi, waktunya pelayanan, waktunya bekerja dengan baik. Ya, ini roh dari Allah. Ya. Karena itu jangan ketakutan. Orang kalau ketakutan, kacau semua. Kacau. Wah, karena malam nggak bisa tidur, ketakutan, ya mulai sakit mah malam-malam, pikirannya jalan terus. Akhirnya apa? Nggak bisa bangun pagi. Ketika nggak bisa bangun pagi, terlambat bekerja. Ketika terlambat bekerja, kerjaannya nggak baik, akhirnya kacau karirnya. Begitu kacau karirnya, kena semua. Keluarganya nggak ada pemasukan lah, dan sebagainya. Masa depan, mengalami ketakutan masa depan, wah semakin berat, dan sebagainya. Hari ini kalau orang itu dekat Tuhan, jangan tidak takut, tapi percaya kepada Tuhan. Ya, punya kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kunci Yosua menang melawan pasukan yang seperti lautan, pasir di laut. Itu adalah tidak takut, tapi percaya. Yosua percaya apa, Pak? Apa yang Yosua percaya? Yang pertama, Yosua itu percaya Tuhanlah penentu kemenangannya. Bukan sedikit atau banyak orang. Bukan kemampuan kita, duitnya berapa baru bisa menang. Enggak. Tuhanlah penentu kemenangan. Mari kita katakan sama-sama. Tepuk dada. Tuhanlah penentu kemenangan saya. 1, 2, 3. Tuhanlah penentu kemenangan saya. Amin. Tuhanlah penentu kemenangan kita. Bukan sedikit atau banyak orang. Bukan berapa besar masalah kita. Ya, Tuhanlah penentu kemenangan. Yosua percaya. Tuhan sudah ngomong dia menang besok. Dia percaya. Kalau Yosua nggak percaya, nggak punya iman, dia akan kalah. Dia punya iman ini. Tuhan penentu kemenangannya. Daud lawan Goliat. Daud tahu penentu kemenangannya. Tuhan yang sama yang bela aku lawan singa. Tuhan yang sama bela aku lawan engkau. Tuhan akan menyerahkan kepalamu. Gitu ya. Saudara, percaya kepada Tuhan itu lebih daripada situasi kondisi kita. Bayangkan Yosua lihat pasukan itu seperti pasir di laut. Dia lihat raja-raja itu, bukankah raja-raja itu pandai berperang, Bapak Ibu? Kalau ada raja segitu banyak, berarti yang ahli strategi berapa, Bapak Ibu? Banyak. Mungkin dia bisa menang raja satu, raja berikutnya strateginya berubah. Raja berikutnya strateginya berubah. Ya, berubah terus. Harusnya dia takut. Lihat kondisi seperti itu, dia takut harus. Kereta kudanya begitu banyak. Tapi dia percaya pada Tuhan. Percaya apa? Tuhanlah penentu kemenangan. Yang kedua, apa yang Yosua percaya? Tuhanlah pemegang hati manusia. Ini kepercayaan Yosua ini 2. Ayat 20, Tuhanlah pemegang hati manusia. Kalau ayat 6, Tuhanlah penentu kemenangan. Ya. Ini Yosua percaya. Oh, dia percaya Tuhan itu pemegang hati. Tuhan yang mengeraskan semua musuh, hati musuhnya. Sehingga hari itu ditumpah semua. Dan orang Israel bisa masuk karena perjanjian. Ya. Hari ini apa yang bagi kita berat, kita mungkin dikepung masalah. Tuhan itu pemegang hati kok. Pemegang hati istri, pemegang hati suami. Tuhan yang sanggup ubahkan dari hati yang keras. Tuhan memegang hati.
dari hati anak-anak kita yang nggak mau nurut, nggak mau hormat, nggak mau mengerti, kita berdoa. Jangan takut menghadapi masalah-masalah. Saya percaya kepada Tuhan. Tuhanlah pemegang hati manusia. Tuhan pemegang hati raja, orang-orang besar. Ya, juga ke hati keluarga kita. Kadang kemenangan kita itu ketika musuh kita didamaikan dengan diri kita. Ketika keluarga kita didamaikan dengan kita. Karena Tuhanlah pemegang hati manusia. Saudara, Amsal 21 ayat 1, hati raja. Itu seperti batang air di tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingin. Ya, sekali lagi. Yosua percaya apa? Tuhanlah pemegang hati. 2 kepercayaan Yosua. 1, Tuhanlah penentu kemenangan. 2, Tuhanlah pemegang hati. Ayat 20, Bapak Ibu Saudara, ini dibangun dari ayat 20. Kalau Bapak Ibu Saudara baca tadi. Tuhan mengeraskan hati raja-raja itu sehingga hari itu tumpah semua. Ya. Jadi hari ini menghadapi masalah apapun, waktu kita berdoa, kita percaya Tuhanlah penentu kemenangan kita menghadapi penyakit kita. Tuhanlah penentu kemenangan kita terhadap menghadapi masalah keluarga kita, masalah ekonomi. Tuhanlah penentunya. Dan Tuhan sanggup mengubahkan hati. Yang kedua, Bapak Ibu, yang terakhir ya, sebelum waktunya habis. Apa kunci kemenangan Yosua melawan raja-raja di utara yang banyak seperti pasir di laut? 2, Yosua memiliki hati hamba. Yang kedua, kalau pertama jangan takut percaya. Yang kedua, milikilah hati hamba yang taat dan setia. Ayat 15, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan di ayat 15, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, hambanya itu, demikianlah diperintahkan Musa kepada Yosua. Dan seperti itulah dilakukan Yosua. Tidak ada sesuatu yang diabaikannya dari segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Bapak Ibu Saudara, ternyata perintah ini turun dari Tuhan ke Musa dulu. Habis dari Musa baru ke Yosua. Yosua ini abdi Musa. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Yosua itu abdi, hamba yang taat dan setia. Kalau Yosua nggak taat, dia akan kalah. Ya. Ingat kasusnya Akan nggak taat. Lawan kota kecil, kalah. Begitu taat, ia memperoleh kemenangan yang besar. Bapak Saudara, Yosua ini diawali sebagai abdi Musa. Yosua 1 ayat 1. Bapak Saudara kalau baca Yosua 1 ayat 1. Ada Yosua bin Nun, abdi Musa. Tapi diakhiri, ya, Yosua 24 ayat 29 sebagai hamba Tuhan. Yosua, maka meninggallah Yosua, hamba Tuhan itu. Dari sini kita belajar apa, Bapak Ibu? Ini value penting ya pagi hari ini. Saya mau bagi buat Bapak Ibu Saudara. Ternyata ketaatan itu kita mulai dari hal kecil yang diperintahkan pemimpin kita. Sekali lagi, ketaatan ini dimulai dari hal kecil yang diperintahkan oleh pemimpin kita. Jadi Yosua ini belajar taat itu dari Musa. Semua perintah-perintah Musa. Waktu Musa di Gunung Sinai, 40 hari. Yosua di kaki gunung, 40 hari. Ketika Musa naik, Musa nggak tahu berapa lama di Gunung Sinai. Yosua nggak dikasih tahu. Tapi Yosua taat. Musa nggak makan di Gunung Sinai. Yosua juga nggak makan, nunggu. Bapak Ibu Saudara, ketaatan yang membuat Yosua itu jadi pemimpin yang luar biasa. Ya. Yosua itu dipakai luar biasa. Kenapa? Taat. Tuhan itu lagi cari orang-orang yang punya hati hamba. Ya, pembisnis yang punya hati hamba. Ibu rumah tangga yang punya hati hamba. Susah carinya. Tuhan lagi cari. Dan semoga ditemukan di dalam diri kita. Hamba Tuhan yang hatinya hati hamba. Ya, banyak hamba Tuhan belum tentu hatinya hati hamba. Saya berdoa kita semua punya hati hamba. Ketika Tuhan minta apa? Taat. Belajar dari mana?
dari pemimpin kita. Hal-hal kecil. Ya, Bapak Saudara, saya berdoa ya, kita semua dimulai mungkin jadi hambanya orang. Maksudnya kita ikut taat sama orang, siapapun gembala kita mungkin ikut taat sama gembala kita. Tapi di akhir hidup kita dikatakan hamba Tuhan yang setia. Bapak Saudara, Matius 25 ayat 21 ayat yang sering kita baca. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu ini, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Bapak Saudara ya, setia dalam perkara kecil. Hari ini kita setia dalam perkara kecil ya. Apa perkara kecil? Tidak terlambat. Kecil-kecil. Tidak melanggar lalu lintas, walaupun nggak ada yang ngelihat, ya Pak Saudara ya. Sekarang ada tilang ya. Walaupun nggak ada yang lihat, kita belajar taat. Karena Tuhan itu lihat itu waktu sendirian. Yosua di kaki gunung itu sendirian, Pak Saudara. Dan dia taat. Kenapa Yosua dipilih jadi pemimpin Israel? Karena Tuhan lihat Yosua itu taat. Bukan cuma skill, bukan cuma kepintaran memimpin, tapi Tuhan cari hati hamba. Ya. Karena itu kenapa Yosua itu ceritanya kitab Yosua ini kemenangan terus karena pribadinya taat. Ayo kita taat dari hal kecil, membangun jam-jam doa kita. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat, nggak ada yang kumpulkan kertas saat teduh kita, pemimpin kita. Tapi kita mulai taat. Melakukan bagian kita yang terbaik. Mungkin kita melatih diri kita puasa supaya bisa taat, supaya bisa kontrol diri. Kontrol dirinya, ya waktunya ini, ya ini, waktunya itu, ya itu, tertib. Taat. Ya. Karena itu, hari ini, marilah kita semua menang. Dari semua yang kita hadapi, masalah yang ngepung. Dan bagaimana? Yang pertama jangan takut, tapi percaya. Percaya Tuhanlah yang menentukan kemenangan kita. Dan Tuhanlah pemegang hati kita. Pemegang hati manusia. Ayat 6. Dan yang kedua, milikilah hati hamba yang taat dan setia. Seperti Yosua. Lebih daripada skill, lebih daripada kemampuan talenta. Tuhan cari hati hamba. Semoga ditemukan di dalam kita semua. Bapak Saudara, ayat 18 dan 23 sebagai menutup. Ada musim untuk berperang lama. Ayo kita siapkan stamina. Ya, stamina iman kita. Ayo tetap percaya sama Tuhan. Ya, ada orang sakitnya lama. Gitu ya. Ada waktu orang bertempur masalah itu lama. Ayo siapkan stamina kita. Stamina iman, stamina ketaatan yang kita siapkan. Ada waktu untuk berhenti berperang. Jangan terlena. Mungkin hari ini keadaan kita baik-baik. Ya, enak semuanya, baik-baik dalam kondisi yang terbaik. Jangan terlena ya. Ayo tetap kuatkan iman, banyak berdoa, dan terus milikilah hati hamba. Dua kunci ini semoga menjadi berkat bagi kita semua. Jangan takut tapi percaya. Yang kedua, milikilah hati hamba. Itulah kenapa Yosua menghadapi raja-raja yang begitu banyak. Tetap berkemenangan dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Saya kembalikan kepada hambanya. Terima kasih Pak Ishak.